Malaysia mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Reog Ponorogo bisa sampai ke Malaysia karena banyaknya tenaga kerja yang berasal dari Ponorogo yang merantau ke Malaysia. Orang Ponorogo yang mahir bermain reog akan membentuk komunitas di Malaysia. Reog Ponorogo berawal dari Raja Kelana Suanda yang ingin melamar putri kerajaan Kediri. Nama putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Sanggalangit. Ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri bernama Singabarong. Kehadiran Raja Kediri ini disertai pasukan tentara yang terdiri dari hewan singa dan burung merak. Sementara Raja Kelana berpergian bersama wakilnya, Bujang Anom, bertarung mengeluarkan kesaktian. Selama berhari-hari pertarungan, akhirnya Raja Kediri dan Bantarangin saling berdamai. Perang yang terjadi antar Merak dan Singa melawan Warok ini kemudian menjadi pertunjukan seni. Reog merupakan salah satu warisan budaya yang berasal dari Jawa Timur, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota reog Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Malaysia ingin mengklaim reog dikarenakan reog Ponorogo tidak menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan ke UNESCO. Hal ini terbukti karena pemerintah lebih mengutamakan jamu untuk diusulkan sebagai wisata tak benda ke UNESCO. Apabila reog Ponorogo diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, di sektor pariwisata akan meningkat dikarenakan pertunjukan kesenian reog Ponorogo akan menarik wisata baik dalam negeri ataupun luar negeri. Mengapa UNESCO tidak menjadikan reog Ponorogo sebagai warisan budaya dari Malaysia? Malaysia buka suara mengenai rencana bahwa negeri jiran itu akan mendaftarkan kesenian reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya ke UNESCO. Lewat kedutaan besar di Jakarta, perintah Malaysia menyatakan bahwa pihak saat ini belum mengajukan reog ke UNESCO sebagai warisan budaya sendiri. Sebelumnya, wacana negeri jiran akan mengajukan reog ke UNESCO disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau bisa disebut PMK. Muhajir Effendi menyampaikan Malaysia akan mendaftarkan kesenian reog Ponorogo sebagai barongan. Namun wakil Diabes Malaysia di Jakarta, Adian Muhammad Safleh, menyatakan bahwa hingga saat ini Malaysia belum mendaftarkan reog Ponorogo ke UNESCO. Menurut Adlan, Malaysia dan Indonesia sudah membuat kesepakatan untuk mendaftarkan bersama warisan budaya tak benda ke UNESCO seperti baju kebaya, tari piring, tari kuda kepang, tradisi adat perpati, dan puisi taromba. Dan kesepakatan itu, deretan kesenian tersebut diklaim menjadi milik bersama. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa agar warga Indonesia, khususnya generasi muda, untuk ikut serta dalam melestarikan budaya kesenian reog, sehingga kejadian seperti ini tidak bisa terulang kembali. Peran yang sangat dibutuhkan karena sebagai generasi penerus bangsa tentunya akan meneruskan dan melestarikan warisan-warisan dari nenek moyang kita. Pertunjukan reog tidak hanya tarian saja, tetapi dalam pertunjukan terdapat alur cerita dan tokoh. Selain itu, tarian reog memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yaitu meliputi nilai budi pekerti, nilai keberanian, membela kebenaran, dan nilai patriotisme. Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Reog Ponorogo diklaim Malaysia sejak tahun 2006. Reog Ponorogo dikenal di Malaysia setelah banyaknya perantauan dari Ponorogo ke Malaysia. Mereka memainkan reog sebagai pengobat rindu kepada keluarga dan menghilangkan kebosanan. Sebagai warga negara Indonesia harus bangga karena kita memiliki budaya dan suku yang bermacam-macam. Banyak dari negara lain yang ingin mengeklaim
budaya dan Indonesia. Tentunya sebagai warga negara Indonesia dan anak muda Indonesia harus melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia.